about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything, should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, asal Manuan, Kokop Bangkalan. Dan sekolah saya sekolah di SMK Al-Baisuni Kokop. Dan hobi saya adalah otak-atik barang elektro ataupun IT. Di sini kami akan memaparkan dan menerangkan bagaimana cara merakit komputer yang tepat dan hebat. Di sini kami berjumpa 3 orang. Di antaranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah, asal Manuan, Kokop Bangkalan, sekolah SMK Al-Baisuni, dan hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rokib, asal Telokoh Kokop Bangkalan, sekolah SMK Al-Baisuni, hobi saya main bola. Berikut adalah tutorial ataupun cara merakit komputer. Pertama-tama Anda harus mengambil motherboard ataupun induk komputer. Motherboard di sini ada beberapa komponen. Yang paling utama yaitu prosesor. Ini adalah tempat pemasangan prosesor. Prosesor berbentuk seperti ini. Prosesor ada 2 jenis. Ini bermerek Intel. Ada Intel, ada AMD. AMD itu bagus namun tidak tahan panas. Dan ketika komputernya panas, maka akan mengalami trouble. Lain dengan Intel. Intel ini adalah prosesor yang tahan akan panas, dan yang banyak digunakan saat ini adalah Intel. Dan cara pengasannya adalah di sini ada segitiga kecil, segitiga kecil, dan ini akan dipasang pas pada motherboard sendiri. Dan cara pemasangannya juga segitiga, karena di sini segitiga itu adalah 1 maka di sini harus mencari 1 0, dan jangan sampai keliru dalam pemasangan ini. Kenapa? Karena ketika sampai keliru dalam pemasangan ini, maka insya Allah prosesor sampean akan rusak. Berikut adalah pemasangannya. Yang pertama, letakkan penyangga ini, letakkan pas pada tempat ini, rapikan. Yang kedua tutup. Dan yang ketiga itu pengunci prosesor. Berikut adalah pengunciannya. Nah, ini ketika ini dikaitkan pada tempat tadi, maka seperti ini, dan inilah cara memasang prosesor. Yang kedua yaitu RAM. Ini adalah slot dalam
slotnya RAM. Yang pertama yang mana RAM itu ada tempat penyimpanan sementara. RAM adalah tempat penyimpanan sementara. RAM itu ada beberapa jenis, banyak sebenarnya. Namun yang biasa dipakai itu DDR1, DDR2 dan DDR3. Yang kami pakai sekarang ini adalah DDR1. Ketika ada nama DDR, maka berarti ini adalah DDR1. Karena kalau DDR2 itu ada namanya DDR2 dan DDR3. Dan bisa dilihat dengan ini. Pin. Ketika ini agak nengah itu DDR1 dan ketika agak ke tengah lagi maka ini DDR2 dan ketika ada ke samping di sini seumpama berarti ini adalah DDR3. Berikut adalah cara pemasangannya. Letakkan pas dengan pin yang tadi, itu tempat kosong seperti ini. Karena ada tempat yang kosong, itu pasang pas pada motherboard sendiri, tekan dan akan bunyi. Nah, setelah bunyi tet itu maka RAM tadi terpasang dengan pas dan baik. Berikut ini adalah. Dan yang selanjutnya adalah yaitu CMOS. CMOS adalah suatu baterai yang mana baterai ini berfungsi untuk mencocokkan ataupun mengupdate tanggal setiap komputer. Setiap komputer yang dinyalakan, maka itu tanggalnya akan pas dan cocok pada hari ini juga. Kenapa? Karena ini adalah yang mengontrol tanggal tadi. Ketika CMOS mati, maka tanggalnya akan berubah dan tidak akan cocok seperti yang biasanya. Yang selanjutnya yaitu onboard, hardware onboard. Dulu waktu komputer baru, onboard ini tidak ada. Setiap ingin menggunakan LAN, SON ataupun PCI ini harus memasang hardware yang dari luar dan tempatnya seperti ini. Ini adalah slot hardware. Karena di sini sudah onboard, karena teknologi semakin hari semakin canggih dan dipasanglah onboard seperti ini. Jadi untuk tidak perlu repot-repot untuk membeli card tadi. Dan yang terakhir yaitu bip. Ini adalah make bip. Ketika RAM tadi pemasangannya agak miring, maka bip ini akan bunyi. Ketika bip seperti itu berarti ada masalah pada RAM dan ataupun prosesor tadi. Dan saat ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Ini adalah teman saya, namanya Nur Hasanah. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel, yang mana ini yang namanya kabel SATA dan ini yang namanya kabel salah. Terus. Maaf. Yang bisa apa teman? Ini yang namanya kabel ATA dan ini yang namanya kabel SATA. Di sini kita akan menggunakan kabel yang merek ATA. Berikut cara pemasangannya. Ini. Nah ini adalah yang bertipe ATA. Cara memasangnya itu adalah dilihat ini. Ketika ada kecil ini dan di sini ada apa ini agak kosong ataupun maka ini dipasang pas seperti ini. Nah berikut ini adalah pemasangannya. Pemasangannya seperti ini. Ketika ini keliru memasang, otomatis kabel ATA tadi tidak masuk karena di sini ada rongga yang kosong dan di sini juga ada agak sedikit timbul dan yang sini ada halus. Jadi ketika terbalik seperti ini itu akan menyebabkan kerusakan pada soket tadi sendiri. Dan cara seperti ini. Luruskan dengan slot ini
tekan dengan rapat. Bentar. Pemasangannya seperti ini. Kenapa ini yang memasang? Karena memang setiap menggunakan kabel ATA itu memang agak kuat, sehingga kalau cewek insya Allah kadang tidak kuat. Nah seperti ini pemasangannya. Ini adalah tipe yang ATA. Yang kedua ini namanya power supply. Yang mana power supply itu berfungsi untuk penyalur energi atau penyalur listrik untuk motherboard. Ada tiga tipe kabel di sini, yang mana kabel yang pertama itu warnanya kuning dengan hitam, yang kedua merah hitam kuning, dan yang ketiga itu warna-warni atau warna pelangi seperti ini. Terus cara pemasangannya. Oke, dan cara pemasangannya yaitu yang pertama, kabel yang kuning hitam ini pasti ke motherboard. Kuning hitam ini ke motherboard. Dan cari pin yang pas 4 dan ada menyala itu cari di sini. Ini pasti tidak cocok dan ini juga tidak cocok. Nah di sini ada yang 4. Coba kita lihat. Nih ada yang 4. Maka ini tempat colokan ataupun pemasangannya yang dari power supply. Yang kedua itu kabel warna-warni. Warna-warni ini juga sama. Ketika sampai keliru pemasangannya juga tidak akan tepat, karena di sini memang ada khusus untuk warna-warni ini, dan tepatnya adalah ini. Kita lihatkan. Nah ini, lihat dengan jelas, pasti mirip kan seperti ini. Nah ini setelah mirip, baru ini dicolokkan ke ini. Sip. Nah ini pemasangannya dalam pemasangan tadi. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini adalah harddisk itu. Ini adalah harddisk, dan fungsi harddisk sendiri adalah penyimpanan utama dengan komputer. Harddisk itu ada dua tipe, ada yang tipe ATA dan tipe SATA. Dan kami menggunakan di sini yang tipe ATA. Nah, kenapa kita bisa tahu ini tipe ATA? Kenapa? Pasti saya bertanya-tanya. Tanda-tandanya yaitu cara pengkabelannya. Ketika kabelnya besar seperti ini, maka ini adalah yang bertipe ATA. Langsung. Yang kedua. Yang kedua adalah CD-ROM. CD-ROM sendiri ada dua tipe, ada yang CD dan ada yang DVD. Dan cara pengkabelannya pun sama dengan harddisk yang tadi, ada yang ATA dan ada yang SATA. Dan kami di sini menggunakan yang ATA. Dan cara pemasangannya cukup simpel. Kita tinggal mencolokkan. Seperti ini. Nah, ini adalah pemasangannya. Sama dengan yang di bawah tadi, yaitu itu ditandai dengan ini. Ada rongga di sini kosong, maka ini juga ditempelkan dengan ini. Ini diluruskan ke lubang yang tadi, terus dimasukkan, tekan dengan rapat. Nah, ini pemasangannya selesai. Dan yang kedua yang harddisk sama dengan yang CD-ROM tadi, cukup ditekan kayak ini, dan sudah selesai. Dan
Nah, ini kabel dari PSU ini ada dua merek, yaitu ada ATA dan juga ATA seperti ini agak besar. Ketika SATA itu seperti ini, kecil, tipis, ramping. Ini kan, ini adalah yang bertipe SATA. Di sini kami memakai hard disk dan CD dulu yang bertipe SATA, ATA. Kenapa kami di sini mengambil yang bertipe ATA? Karena saat ini tipe ATA itu sudah ketinggalan zaman. Kenapa ketinggalan zaman? Karena memang terlalu sulit pemasangannya, yaitu agak besar dan juga menyita tempat. Jadi yang berkembang saat ini yaitu yang bertipe SATA, dan kami di sini mengambil inisiatif mengambil tipe ATA karena semoga saja tutorial kami ini adalah tutorial terakhir yang menggunakan ATA seperti itu. Berikut ada cara pemasangannya. Ini dijelaskan seperti ini, ada 3 bentuk segitiga. Ini samping dan di sini juga ada. Jadi dijelaskan seperti ini. Dan yang kedua yaitu tempat pemasangan ini. Saya tekan seperti ini. Dan ini sama dengan habis pemasangannya, tinggal ditekan selesai. Nah, dan yang terakhir, ini yang terakhir adalah fan untuk prosesor, karena prosesor tadi adalah otak. Jadi seumpama manusia ketika banyak mikir itu akan panas, maka dibantu dengan fan ini. Cara pemasangannya seperti ini. Di sini ada penyangga dalam fan sendiri, dan di sini juga ada lubang. Ini adalah lubangnya. Ini lubang. Dan cara peletakannya itu seperti ini. Letakkan pas di atas prosesor tadi, luruskan dengan lubang-lubang yang tadi pinnya. Nah, setelah ini pas, pinnya ini diputar, seret. Nah, berarti ini sudah mengunci fan tadi, maka ini tidak akan lepas ketika digoyangkan. Dan colokannya seperti ini. Kita harus cari di mana. Nah, ini adalah tempat colokannya fan. Pas dengan ini. Jadi dimasukkan, luruskan seperti ini. Luruskan. Iya benar. Setelah itu tekan. Nah, seperti ini. Nah, secara tidak langsung di sini kami sudah selesai merakit komputer. Yang mana ini kita tinggal memasang semua hardware ini pada casingnya. Nah, ini adalah casing. Ini adalah casing ataupun wadah. Casing ini sama, semua casing itu mereknya sama. Bukan mereknya sih, tapi bentuknya sama. Nah, karena di sini tadi kami dirakit seperti ini, otomatis kita akan kesulitan dalam memasang motherboard dan yang lainnya kepada casing. Jadi dibuka dulu. Yang penting kita sudah tahu di mana tempatnya tadi. Seperti ini. Nah, ini juga dicabut biar tidak terlalu kesulitan dalam pemasangannya. Seperti ini. Nah, kita ambil motherboard, kita ambil motherboard, pegang. Kita ambil motherboard dan kita pasang pada casing tersebut. Katakan ini, ingat ini adalah onboard, ini ada paling terak, dihadapkan ke belakang. Nah, pemasangannya seperti ini. Yuk, kita tuh. Luruskan tempat bawahnya tadi pada ini. Nah, ini setelah lurus, maka setelah lurus kita pakai baut. Ini adalah bautnya. Ini adalah bautnya. Nah, seperti ini bautnya. Biar kenapa kita harus memakai baut? Biar
motherboard tadi tidak goyang dan tidak mudah jatuh. Kita pasang dulu, lalu pasang nah seperti ini. Cari lubang yang pas. Nah seperti ini. Ini adalah tempat penyangganya. Luruskan lubangnya. Ini tidak kelihatan ya. Ini ada lubang, silakan cek sendiri. Jika ada lubang, maka di situ ada juga tempat penyangganya. Masukkan baut tadi, obeng, putar sampai sekuatnya, yaitu sampai ini tidak lepas. Itu. Dan yang kedua kita pasang lagi di mana? Yaitu di belakang, biar tidak goyang. Sebenarnya di sini banyak baut yang harus menyangga ini, tapi kami di sini cuma mengambil beberapa baut saja, biar karena sebenarnya sama. Karena 2 baut pun sudah cukup dalam memasang ini. Kita nambah lagi yang terakhir, itu kita memakai 3 baut. Ini adalah bautnya. Dan ditekan paling tadi di sini di tengah, di pinggir dan di belakang. Jadi untuk sementara ini sudah cukup untuk menyangga ataupun mengait motherboard tadi. Putar. Setelah tidak bisa putar lagi, maka itu sudah pas. Nah, motherboard terpasang dengan rapi. Berikut dan setelah ini teman-teman saya akan memasang alat-alat lainnya ataupun hardware lainnya pada motherboard. Silahkan. Ya, Ya, di sini saya akan memasang yang namanya power supply. Di mana? Ini seperti ini. Oke, dibantu oleh teman saya juga. Nah, ini teman saya Rokib dibantu untuk memasang bautnya tadi pada power supply PSU biar tidak lepas. Dan berikut adalah cara pemasangannya. Memasang baut PSU bar PSU tadi ketika goyang tidak lepas. Pasang bautnya, diputar, tapi jangan dijilat ya, diputar. Terlepas, ambil satu lagi bautnya, penyangganya dipasang setiap lubang, lalu diputar. Nah, setelah selesai, teman saya akan memasangkan ke mana tempat tadi, tempat colokannya kabel yang dari PSU. Silakan. Yang kabel yang berwarna yang ini kita colokkan di sini. Ini adalah tempat tadi kan. Nah, setelah itu pasangkan lagi. Tekan. Nah, selesai. Nah, yang kedua itu yang merah kuning. Ya, yang hitam kuning itu juga ke motherboard. Ada 2 tipe kabel yang ke motherboard, kuning hitam dan juga warna-warni. Sudah. Nah, sudah. Yang ketiga itu kabel untuk hardware. Kabel untuk hard disk dan juga CD-ROM. Silakan pasang. Coba dulu. CD-ROM pasang. Cara pemasangannya. Cara pemasangan CD-ROM adalah dari depan. Ini Pasang bautnya. Luruskan. Ini juga ada beberapa tipe yang beberapa tempat, yaitu tempat mor tadi ataupun baut. Nah, ini adalah. Nah, luruskan CD-ROM tadi, ada lubang kecil, itu luruskan dengan yang ini. Setelah itu pasang baut dan diputar. Ini lebih kecil. Dan bautnya ini lebih kecil ya. Kalau kita dia pasang terakhir aja.
Kalau dipasang yang lebih besar, pastinya komputer tadi ataupun baut yang dipasang itu tidak akan cocok. Nah, seperti itu. Nah, Kedua, setelah pas tak bisa. nggak bisa. Nah, seperti ini. Kita pasang lagi di sini. Sama juga pemasangannya, luruskan lubangnya. Setelah lubang udah ada, Gimana? Kesinian mungkin. dibuka dulu. Karena si dirumnya tadi teman saya tadi kurang konsen, jadi terbalik. Nah, kita cara pemasangan CD ROM itu lihat dari sini. Nah, tadi kan dipasang seperti ini, jadi terbalik dan juga pembautnya juga nggak pas. Nah, nama disk di sini harus pas menghadap ke atas dan juga tombol pembuka CD ROM ada di bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu pasang dari depan casing tadi, masukkan. Setelah lurus, pasang baut penyangga. Dan pemasangannya tuh Lurus, diluruskan lalu putar. putar. Seperti itu. Nah, di sini ada 2 baut, yaitu satu lagi, silakan pasang baut lagi. Kenapa? Karena memang ini ada di atas dan di bawah. Jadi ketika dipasang di atas, takutnya CD ROM tadi jatuh. Nah, seperti ini adalah pemasangan CD ROM. Nah, yang terakhir yaitu pemasangan hard disk. Nah, tadi ada 3 kabel dalam PSU ini. Yang 2 itu wajib dan harus ke motherboard. Yang 2 itu wajib ke motherboard. Yang kabel yang 2 itu seperti tadi. Yang ketiga itu kabel seperti ini. Ini adalah untuk hardware tambahan. Ini adalah hardware tambahan untuk hard disk, CD ROM, floppy dan lain-lain. Berikut ini adalah cara pemasangannya hard disk seperti ini. Pasang, luruskan, maka masukkan seperti ini. Di sini ada bahannya sendiri. Nah, setelah lurus kita pasangkan bautnya. Luruskan seperti ini. Nah, ini kan ada lubang kecil. Pasangkan bautnya. Yuk dibantu. Masukkan bautnya dan diputar. Nah, selesai. Setelah itu kita pasang kabel yang bertipe ATA tadi. Nah, masuknya seperti ini. Sama dengan tadi pinnya, luruskan dan tekan. Dan ini juga tipe yang ambil yang ATA seperti ini. Nah, setelah ini selesai, karena tadi menggunakan 2 kabel dan ini tidak berguna karena di sini juga memiliki 2 kabel, yaitu kabel di sini ada 2, gunaannya sama meskipun satu jalur tapi 2 tempat menyatukan itu sama. Itu masukkan seperti ini, masukkan pinnya tadi, lalu tekan. Yang di atas juga sama pinnya tadi seperti ini, dimasukkan dan ditekan. Yang ini adalah untuk CD ROM. Karena hadisnya selesai, ini untuk CD ROM. Ini. Nah, setelah semua selesai, di sini
Setelah pemasangan tadi selesai, di sini masih ada tiga komponen kabel. Kemanakah ini? Berikut teman saya akan memasangnya. Cari Di sini, linknya. di sini namanya kabel USB. Kita cari di motherboard yang ada namanya USB. USB seperti ini. Karena ini memakai yang USB, ternyata ada di sini. Ini ada tip kabel Ada kecil, USB. jadi pasang sesuai dengan namanya USB dan USB. Sudah selesai. Yang kedua itu teman saya. Kedua yaitu kabel audio. Yang dimana kabel audio di sini di tengah ada yang kosong satu, dan kita harus cari yang kosong satu di tengah. Dan di sini sudah saya temukan. Ini ada yang kosong satu di tengah, dan ini buat audionya. Selesai. Yang terakhir itu ada 3 kabel. Ini adalah kabelnya. Ini memang agak sulit, namun ketika motherboard yang baru, semuanya itu ada namanya. Ada 2 inti dalam kabel ini. Yang pertama yaitu power. Ini namanya power. Ketika power ini salah penempatannya, maka komputer tadi tidak akan tepat, karena ini untuk menghidupkan. Yang kedua yaitu reset. 2 inti dalam kabel ini yaitu reset dan juga power. Untuk yang 4 ini sebenarnya sama. Ada lampu LED, ini lampu untuk hard disk, dan yang kedua yaitu lampu untuk power. Nah, cara masangnya seperti ini. Di sini pasti ada colokannya, di sini ada. Kita cari tempat di mana tempatnya untuk memasang ini. Silakan cari, di sini adalah tempatnya ini. Di sini ada nama LED, itu paling sini. Itu kita pasangkan LED-nya sesuai dengan namanya. Di motherboardnya itu ada namanya. Ya, ada LED namun kecil. Kita harus pintar-pintar dalam LED-nya. Di sini ada LED, jadi kita pasangkan LED. Cari LED. Nah, ini LED habis. Pasang. Yang kedua kita cari yaitu LED power. Yang ini LED power. Di belakangnya, Mas. Nah, Di depan. di sampingnya. Oh, di sampingnya. Sebenarnya tergantung pada motherboardnya, jangan tergantung pada tutorial yang saya sampaikan ini, karena terkadang lain motherboard juga lain. Nah, yang kedua yaitu power dan reset. Ini jangan sampai terbalik. Kenapa ketika terbalik? Ketika sampai ingin mereset komputer, maka itu sama saja dengan mematikan. Jadi kalau terbalik, power ketika ditekan akan mereset, dan ketika reset ditekan akan menjadi power. Jadi kita harus pintar-pintar dan lihat dengan jeli. Di sini ada namanya power. Yang biasa reset itu ada di belakang hard disk, LED hard disk. Nah, ini pemasangannya. Agak miring. Nah, yang terakhir itu power USB. Pasangkan, luruskan, lalu tekan. Nah, inilah hasil rakitan dari saya dan juga teman-teman saya. Nah, ini seperti ini. Selesai. Nah, jadi kalau sudah merakit, kita tinggal memasang kabel-kabelnya. Yaitu seperti ini. Yang ini untuk power supply, ini jalurnya ke listrik. Yang ini. Dan ini ada 2 mouse dan juga keyboard. Dan yang ini untuk monitor. Ini ada kebelan, dan jika ini sound, ini seperti ini. Atau memasang USB seperti ini. Dengan berakhirnya ini, maka inilah yang bisa saya sampaikan dan juga teman-teman saya. Kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dalam merakit ini, mohon maaf. Karena apa? Karena di sini memang
kita juga sama-sama belajar dan juga sama ingin tahu bagaimana yang tepat rakit komputer. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan juga rekan-rekan saya. Di sini kami akan menerangkan cara membuat simulasi jaringan memakai Cisco Packet Reset. Langkah pertama itu kita klik icon ataupun Cisco Packet Reset agar packet reset tadi terbuka. Setelah itu kita tunggu sampai selesai. Di sini kami tetap bertiga, yaitu ada Nur Hasanah, saya sendiri Abdul Rahim dan juga Ahmad Rokib. Cara pertama yaitu kita harus memilih PC sesuai yang kita inginkan. Berapapun, yang penting kita tidak capek ataupun tidak malas dalam mengkonfigurasi. Di sini kami memakai 4 PC klien, 1 server, 1 modem, 1 access point dan juga 5 notebook ataupun laptop. Nah, di sini ini adalah pemilihan laptop. Tinggal pilih. Nah, ini harus dirapikan. Kenapa? Biar kelihatannya kita lebih baik dan juga rapi. Setelah kita selesai memilih semuanya, milih modem dan juga kita memilih access point. Kita mengambil access point Generatic yang ada di angka 3. Setelah semuanya telah terpilih, server kita rapikan dan juga modem juga kita rapikan. Setelah itu kita memilih klik kabel, yang mana ini kita memakai kabel cross. Kata memakai kabel straight. Kenapa? Karena ini dari PC ke hub. Jadi kalau kita memakai kabel cross, ini tidak akan connect. Karena setiap komputer ke hub ataupun notebook ke hub itu memakai strike. Nah, ini cara untuk kita memasang kabelnya. Ke access point juga sama, access point server ke switch dari pakai strike juga, access point juga pakai strike. Yang di sini yang beda cuman dari modem ke switch itu memakai kabel yang otomatis. Nah, begini caranya. Dan setelah ini kita lanjutkan ke rekan saya, itu cara mengkonfigurasi jaringannya. Silakan. Ya, kita klik config, lalu DHCP, terus on lagi, dan default gateway-nya diisi 192.168.1.1 dan DNS servernya juga. Sebenarnya DNS server itu juga bebas, tidak bisa dipasang atau tidak. Namun di sini kami memakai DNS 8.8.8. Nah, dan IP address-nya juga diisi. Nah, ini catat IP address, yaitu permulaan IP address untuk klien. Berarti dari 192.168.1.21. Setelah itu save. Lalu ke fast Ethernet. Kita pilih static. Isi IP address-nya. Nah, IP address ini IP address ini sama dengan tadi, yaitu 192. 21 address-nya sama 255.255.2. Ke PC klien. Nah, itu untuk cara mengkonfigurasi kliennya. Ke desktop, IP configuration, pilih DHCP dan
karena kenapa gini transmisi otomatis? Karena memakai DHCP. Andaikan pakai statis, berarti kita harus mengisi IP address, subnet mask, default gateway dan sejenisnya. Karena memakai DHCP, maka secara otomatis semua kolom tadi terisi. Contoh seperti ini. Nah, itu sudah terisi. Yang mana tadi startnya 21 jadi 22. Ya, lalu ke desktop, IP config, pilih DHCP dan terisi secara otomatis. Satunya lagi desktop, IP config, pilih DHCP dan seterusnya. Setelah selesai, Nah, ini setelah selesai semua, kita coba mengirim pesan dari klien ke server. Jika terkirim, maka konfigurasi tadi sukses. Nah, successful. Berarti konfigurasi tadi sukses dan klien dengan server sudah terhubung. Dan sekarang kita harus menghubungkan laptop dengan server. Yang mana saat ini kita memakai access point ataupun wifi. Langkah pertama kita harus matikan notebooknya dulu. Kita ganti LAN card tadi dengan wifi. Nah, setelah itu kita pilih DHCP sama dengan tadi konfigurasinya. Pilih DHCP, maka secara otomatis IP-nya terisi. Dan langkah selanjutnya sama di situ, sama dengan tadi, yaitu mematikan laptop, mengganti LAN card-nya, dan juga mengkonfigurasi dengan DHCP. Itu sama, tidak ada bedanya. Nah, di sini biar untuk belajar seperti ini sebenarnya gampang. Pastinya banyak tutorial di luar sana yang lebih teknis dan lebih bagus dari kami. Namun inilah usaha kami. Kami juga ingin belajar dan juga ingin berusaha berkarya sebagaimana mestinya, dan juga ini tuntutan dari sekolah, dari Bapak Guru, yang mana tugas akhir kita itu membuat film ataupun video konfigurasi memakai Cisco paket reset dan juga video merakit. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita tinggal mengecek lagi sudah terhubung tidaknya dengan cara mengirim pesan dari laptop ke server. Dari server ke laptop 2 dan sukses. Dari laptop ke PC dan juga dan dari PC. sukses. Nah, seperti itu. Kita pilih desktopnya, yaitu memilih tadi itu mengirim pesan secara seksama dari laptop ke server, dari server ke laptop. Nah, setelah kita atur tempatnya atau sesuai yang kita inginkan. Nah, saya memakai seperti ini biar tidak terlalu berantakan. Nah, ketika sampai ingin menambah laptop, itu bisa gampang sekali. Tinggal sampai rapikan. Setelah kita rapi, sampean tinggal ambil satu laptop atau biar kita nambahnya. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil laptop, setelah itu pasang, konfigurasi. Kita pakai konfigurasi dan juga ganti LAN card-nya, ganti wifi seperti tadi. Setelah itu kita konekkan memakai. Kenapa tadi gagal? Karena laptopnya lupa tidak dihidupin, jadi gagal. Nah, setelah itu kita ambil DHCP. Nah, secara otomatis itu akan terisi. Nah, di sini kami tidak
mungkin sampean tidak mendengar suara Rokib karena Rokibnya lagi sakit, jadi kami berdua yang mengerjakan di sini. Seperti itu. Rokibnya tidak bisa hadir karena keadaannya tidak sehat. As he promised he will always be